Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, maba'an ihbati fillahi azanillahu ayakum. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita hendak melakukan suatu ibadah, memang ilmu itu sangatlah penting teman-teman ya. Karena dengan adanya ilmu, kita tahu dan faham bagaimana kita beribadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Karena awal mula ibadah ini teman-teman ya, itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi kita tercinta, yaitu Rasulullah SAW. Pastinya semua ibadah di dalam agama Islam ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Dan makanya ilmu itu sangatlah penting di dalam kehidupan kita. Karena teman-teman ya, jika kita beribadah tanpa kita mengetahui ilmunya, maka kita akan semaunya melakukan ibadah tersebut. Di antaranya fenomena sekarang ini, banyak orang yang melakukan amalan-amalan bid'ah yang tidak sesuai dari ajaran Rasulullah SAW. Layaknya teman-temannya seperti cuplikan video ini, di mana ada seorang kakek yang melakukan sholat jenazah, namun di dalam sholat jenazahnya tersebut melakukan ruku. Tentu ini menyelisih teman-temannya bagaimana tata cara sholat jenazah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan coba kita langsung simak cuplikan videonya. Sholat jenazah. Salat jenazah. Ruko napa? Kena bentuan kemarin. Perang main petau goreng. Dengan ngerti coba ke mereka langsung ke gini. Dari melihat cuplikan video ini saja teman-temannya, begitu sangatlah penting berilmu sebelum beramal. Jadi apabila kita melakukan suatu ibadah tanpa ada landasan ilmu yang tentunya kita pelajari, pasti kita akan seenaknya melakukan ibadah tersebut. Karena teman-temannya, semua tata cara ibadah di dalam agama Islam ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai kita hendak melakukan buang hajat pun itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi teman-temannya, suatu ibadah yang sangat-sangatlah penting. Contohnya yaitu ibadah sholat, ibadah haji, ibadah puasa. Tentu itu semua sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya teman-temannya, di dalam ibadah sholat, dari awal takbir sampai kita melakukan salam, itu semua ada dalilnya teman-temannya. Dan semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan kembali kita membahas permasalahan sholat jenazah tadi teman-teman ya. Mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang belum paham tata cara sholat jenazah sesuai sunnah Rasulullah SAW. Dan ini coba kita mari simak penjelasan dari Ustadz Aminur Bait tentang tata cara sholat jenazah yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah SAW. Video ini teman-temannya itu hampir mirip dengan cuplikan video tadi. Sengaja di sini Ustadz
Aminur Bait membuat video, ada orang yang melakukan sholat jenazah, namun sholat jenazahnya tersebut itu melakukan gerakan ruku. Ini dia videonya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salat jenazah seperti yang Anda saksikan adalah salat jenazah yang tidak benar. Karena imam melakukan rukuk pada saat salat jenazah. Padahal tidak ada rukuk ketika salat jenazah. Ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan terkait salat jenazah. Yang pertama, sebenarnya yang paling berhak untuk menjadi imam adalah pemuka masyarakat, tokoh setempat. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, bahwa ketika Hasan bin Ali radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka para sahabat berkumpul, dan ketika itu ada Husain ibnu Ali, saudaranya Hasan. Kemudian Husain mempersilahkan Sa'id ibnu Al-As untuk maju menjadi imam. Dia mengatakan, taqaddam falaula anha sunnah. Majulah kamu, andaikan ini bukan sunnah, tentu saya akan maju. Padahal Sa'id ketika itu adalah amir di kota Madinah. Beliau sebagai gubernur untuk kota Madinah. Yang ini dalil bahwa orang yang paling berhak untuk jadi imam tidak harus keluarganya, tidak harus kerabat mayit, tapi yang paling berhak adalah pemuka masyarakat. Kemudian yang perlu dicatat bahwa dalam salat jenazah di sana tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak ada i'tidal, adanya hanya takbir. Sebagaimana praktek Nabi SAW. Beliau terkadang takbir 4 kali atau kadang lebih dari itu. Namun yang paling banyak Rasulullah SAW melakukan salat jenazah dengan takbir 4 kali. Kemudian termasuk bagian dari sunnah dalam salat jenazah adalah membagi makmum menjadi 3 shaf. Ketika ini memungkinkan, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Dan para ulama menganjurkan selagi memungkinkan untuk membagi makmum menjadi 3 shaf. Jika tidak memungkinkan, maka bisa saja makmum hanya dibuat 1 shaf. Posisi imam ketika salat jenazah. Apabila jenazahnya wanita, imam berada di tengah. Dan apabila jenazahnya laki-laki, imam lurus dengan kepala. Allahu Akbar. Pada takbir yang pertama, baik imam maupun makmum, mereka membaca surat Al-Fatihah dengan suara pelan. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin. Kemudian dilanjut dengan takbir yang kedua. Allahu Akbar. Pada takbir yang kedua, baik imam maupun makmum, mereka membaca salawat dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian dilanjutkan dengan takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Pada takbir yang ketiga, mereka yang melaksanakan sholat jenazah mendoakan kebaikan untuk mayit. Kalimat doa salah satunya yang pernah diajarkan Nabi SAW adalah dengan membaca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama naqaita ath-thawba al-abyada min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa'idhu min adabil qabri wa adabin nar. Selanjutnya disambung dengan takbir yang keempat. Allahu Akbar. Pada takbir yang keempat, di sana ada 2 pilihan. Bisa langsung salam atau bisa mendoakan kebaikan untuk keluarga jenazah. Salah satu di antara doa yang diajarkan oleh ulama adalah dengan membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian disambung dengan salam, bisa sekali atau 2 kali dengan suara lirih oleh imam dan diikuti oleh makmum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tentang salat jenazah, semoga bermanfaat. Lagi-lagi teman-teman ya, sangatlah pentingnya ilmu itu sebelum kita melakukan suatu ibadah. Karena ditakutkan jika kita melakukan suatu ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, itu kita melakukan ibadah tersebut tidak mendapatkan pahala apapun. Sudah capek-capek,
tapi malah kita tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Bahkan kita malah melakukan dosa, teman-teman ya, karena menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Dan peringatan Rasulullah SAW juga apabila kita melakukan suatu ibadah yang tidak ada contohnya dari beliau, yaitu Rasulullah SAW, bukannya kita akan mendapatkan pahala, malah kita akan mendapatkan dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man amala amila laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi kita tidak mau dong amalan yang sudah capek kita lakukan, ibadah tersebut itu hanya sia-sia, malah kita mendapatkan dosa. Oke teman-teman ya, semoga video saya ini bermanfaat dan menjadi wawasan kita agar kita lebih giat lagi untuk belajar tata cara ibadah yang benar, ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Cukup sekian dari saya. Shallallahu alaihi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.